Akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan kita akan membaca ayat firman Allah ini secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 1, Anda teruskan lanjutkan ayat yang kedua, nanti ayat yang kelimanya kita akan sama-sama membacanya ya. Yohanes pasal 15 ayat 1 saya baca begini, kata firman Allah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2 teruskan saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3 saya baca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus ayat 4 saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita bicara, kita bahas tentang tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Tuhan. Saya coba tunjukkan sama saudara apa sih pentingnya untuk setiap kita itu hidup kita setiap hari lepas hari selalu kita itu harus tinggal di dalam Tuhan. Saudara, ada banyak orang di dunia ini punya masa lalu yang hebat. Secara iman mungkin secara rohani dia itu punya masa lalu yang luar biasa. Tetapi kemudian yang terjadi adalah pada masa kini, saat sekarang ini, ternyata masa lalu yang hebat itu kandas dan tidak berbekas, tidak kelihatan lagi gitu. Masa lalu yang hebat, masa lalu yang luar biasa, rohaninya kah atau iman itu maksudnya gini, dia bisa jadi panutan buat orang lain. Dia bisa jadi contoh hidupnya menginspirasi orang gitu ya. Kehidupannya bisa menjadi teladan gitu buat orang lain. Hidupnya dia, nasihatnya dia itu bisa membimbing orang lain datang dekat sama Tuhan. Bahkan orang lihat sikapnya dia, cara hidupnya dia di masa lalu nih ya. Orang jadi jatuh cinta sama Tuhan, lihat cara hidupnya orang bisa jadi nempel dekat sama Tuhan. Itu baru lihat cara hidup, cara dia ngomong, cara kelakuan. Tapi itu terjadi di masa lalunya. Tapi masa kininya istilah saya kandas dan tidak berbekas. Tidak kelihatan lagi. Anda mungkin pernah ya diizinkan Tuhan bertemu dengan beberapa orang yang seperti ini. Masa lalunya hebat, jadi panutan orang luar biasa, imannya gitu, rohaninya hebat, tapi masa sekarangnya kandas tak berbekas. Ada banyak kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Ya, saudara ya. Apa sih yang saya coba mau sampaikan sama saudara? Dengar baik. Kalau saat ini kita bisa cinta Tuhan, sekarang ada bersama dengan saya mungkin roh kita sedang bergelora. Iman kita lagi on fire. Ada berkata, Pak, saya hari-hari sedang cinta-cintanya sama Tuhan, Pak. Saya sedang tenggelam jatuh cinta dengan luar biasa dengan Tuhan. Ya puji Tuhan. Ada mungkin berkata, iman saya, percaya saya lagi on fire sama Tuhan. Haleluya saya katakan. Tapi saya mau bilang, tidak jaminan loh Bapak Ibu Saudara. Sekarang Anda atau kita boleh jatuh cinta dengan Tuhan. Iman kita luar biasa. Nanti tahun depan tetap bisa konsisten jatuh cinta dengan Tuhan. Belum tentu. Makanya pagi ini perlu kita bahas, perlu kita belajar nih yang namanya tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena ternyata
iman kita yang sekarang luar biasa, tahun ke depan belum tentu loh. Ada tahu Nabi Elia tuh kurang apa? Saya suka menjuluki orang yang satu ini, nabi yang satu ini imannya raksasa. Bagaimana tidak? Dengan kuasa iman doanya itu, dia bisa kunci langit, dia bisa buka langit. Bahkan dengan permintaan doanya sama Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, api bisa berturun dari langit, membakar korban persembahannya. Itu Elia. Seolah-olah, wih hebat banget imannya, menyala-nyala banget percayanya, rohaninya sama Tuhan. Tapi tidak berapa lama kemudian, itu mungkin gak sampai hitungan bulan, gak hitungan lama gitu maksud saya. Tiba-tiba dia dengar ada masalah baru. Dia mau ditangkap, mau dikejar sama Ratu Isabel. Apa yang terjadi? Langsung drop rohaninya, langsung drop imannya. Sepertinya dia mulai putus asa. Kalau kita baca di Alkitab, sepertinya namanya Elia rasanya udah gak ada harapan lagi. Dari mana kita tahu Elia merasa gak ada harapan? Sampai lupa panggilannya, lupa ada api urapan Allah dalam dirinya. Terbukti dia berkata begini sama Tuhan, Tuhan, aku tidak ada bedanya sama nenek moyangku. Sama saja aku. Sekarang Tuhan ambil saja nyawaku. Dia ketakutan. Ada satu roh ketakutan menguasai kehidupan Elia. Dikendalikan sama ketakutan. Sampai dia menyerah loh. Itu Elia. Siapa kita? Itu Elia, nabi yang dengan kuasa doanya hebat. Saya mau katakan siapa kita coba? Elia saja hampir menyerah sama panggilan Tuhan. Lebih baik cabut nyawaku, lebih baik aku pilih mati sekarang Tuhan. Aku tidak kuat hadapi ini. Sekarang kita boleh on fire imannya. Sekarang kita boleh berkata saya lagi jatuh cinta sama Tuhan. Tahun depan belum tentu loh. Tahun depan belum tentu. Tidak ada yang kita sombongkan. Tidak ada orang hebat di dunia ini. Semua orang lemah. Semua kita itu rapuh. Efesus 6 ayat 10 katakan, hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia tetap kuat. Jadi kita mau belajar bagaimana rahasianya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita harus setiap hari tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Yesus. Nah, mari saya mau, itu pendahuluan saja. Mari saya mau terangkan saudara mulai ayat yang ke-1 loncat ayat yang ke-5 ya. Saya baca ayat 1 dan ayat yang ke-5 dikatakan begini. Kita mulai berangkat dari sini ya saudara ya. Ayat 1 dibilang begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur ayat yang ke-5 dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berdasarkan Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang ke-5 ini, sedikit saja saya mau sampaikan. Kita menemukan ada 3 posisi, 3 kedudukan, 3 jabatan. Yang pertama dikatakan adalah Yesus itu adalah pokok anggur yang diwakili dengan kalimat akulah pokok anggur yang benar. Lalu kemudian dikatakan Bapakkulah pengusahanya. Ada jabatan yang pertama Yesus sebagai pokok anggur, yang kedua adalah Bapa itu adalah pengusaha, Bapa sebagai pengusaha. Lalu yang ketiga, dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita semua tanpa kecuali kita ini adalah ranting. Kedudukan kita semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Saudara ranting bersama dengan anggota keluargamu, termasuk kami semua yang ada di gereja ini yang sedang melayani pekerjaan Tuhan, yang hadir di rumah saudara lewat televisi, lewat gadget saudara, lewat YouTube channel GSPD Jombang. Saya pun sebagai gembala yang mengajar saudara, saya juga ranting. Tidak ada yang lebih hebat di mata Tuhan di antara kita. Semua kita sama, kedudukan kita, posisi kita ranting. Bapak nomor 1 sebagai pengusahanya. Yang kedua, Yesus pokok anggurnya. Dan kita semua tanpa kecuali ranting kita semua. Jelas saudara ya. Nah sekarang kita masuk di ayat yang ke-1. Kita lebih spesifik, kita coba pelajari ayat ini. Ayat 1 dikatakan saya ingin kita akan sama-sama membaca di ayat yang pertama. Saudara ya, ayat 1 kita sama-sama baca. Yohanes 15 ayat yang ke-1.
1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saya mau terangkan dari kata Bapakkulah pengusahanya. Ternyata di dalam terjemahan KJV King James Version Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, I am the true vine and my father is the vine dresser. Ternyata kata father is the vine dresser, Bapak sebagai pengusaha. Kata pengusaha di sini disalin dengan kata vine dresser. Apa itu vine dresser? Apa fungsinya, kerjanya, cara kerja Bapak sebagai pengusaha? Nah, ini yang saya coba ungkapkan sama saudara. Ini yang saya coba sodorkan kepada Anda Bapak Ibu Saudara. Apa sih maksudnya Bapak itu sebagai pengusaha? Kita belajar kedudukan yang pertama dulu sebagai Bapak sebagai pengusaha. Perhatikan baik, Bapak itu sebagai vine dresser. Cara kerjanya bagaimana? Vine dresser itu artinya yang mendandani, yang memelihara, yang mendandani pohon anggur bersama dengan ranting-rantingnya. Itu tugas pekerjaan dari Bapak sebagai pengusaha. Bapak sebagai vine dresser tugas kerjanya adalah ini, bagiannya adalah ini. Dia mendandani pohon anggur bersama dengan rantingnya. Mendandani itu bagaimana sih dari kata vine dresser? Mendandaninya itu seperti seorang tukang rias pengantin yang ahli. Tukang rias pengantin mempercantik pengantin perempuan. Jadi tugas daripada vine dresser. Jadi dia akan menutupi kalau misalnya pengantin perempuan. Ini contoh saja saudara ya. Misalnya pengantin perempuan ketika mau dirias sama vine dresser, sama tukang rias yang ahlinya itu ada totolnya hitam atau ada yang kurang bagus di jidatnya ini, atau ada kerutan yang ada di bawah matanya ini. Tugas tukang rias pengantin vine dresser itu dia akan menutupi ini yang ada totolnya hitam. Menutupi yang ini, yang ada kerutan di wajah sini atau ada di sebelah sini, ditutupi. Bahkan kalau bisa tukang rias itu menghilangkan kerutannya. Menghilangkan yang totol noda yang tidak jelas, ada hitam kecoklatan. Bukan cuma ditutupi, kalau perlu, kalau bisa itu dihilangkan noda atau kerutnya. Itu tugas kerjanya vine dresser, tukang rias pengantin. Supaya apa tujuannya? Jadi ditutupi yang kurang, yang ditonjolkan, yang diekspos itu adalah kelebihannya. Yang baiknya ditonjolkan, yang baiknya diekspos, yang cantiknya, yang hebatnya ditonjolkan, diekspos. Tapi yang kurang baiknya ditutup bahkan dihilangkan. Itu tugasnya vine dresser. Secara rohani itu tugasnya Bapak kita sebagai pengusaha yang memelihara, yang mendandani pohon anggur dan ranting-rantingnya. Nanti kalau pengantin perempuan sudah didandani sama tukang rias, begitu keluar di acara pestanya dia, semua para hadirin undangan yang kenal sama pengantin perempuan terkejut, kaget. Hampir gak kenal sama pengantin perempuan. Dulu siapa ya? Orang Jawa punya bahasa pangling, tahu pangling? Berubah wajahnya jadi lebih cantik. Sampai orang pangling rasanya gak kenal, tapi ternyata dia. Sampai bahkan bisa jadi pengantin laki-lakinya, pengantin prianya, mempelai prianya. Sampai juga pangling hampir gak kenal dengan mempelai wanitanya, istrinya ini. Aduh, tambah lebih cantik. Itu pekerjaannya tukang rias pengantin perempuan. Pekerjaannya vine dresser. Saya coba ingin gambarkan sama saudara. Seperti itulah saudara ya, pengusaha sebagai Bapak kita mendress pohon anggur, mengatur pohon anggur. Di dressing gitu ya. Dibuat seperti itu, tujuannya apa? Supaya berbuah. Yang kurang baik itu dihilangkan, dibersihkan, dihilangkan. Kalau wajah itu ada totolnya, ada kerutannya, dihilangin, ditutupin. Yang baiknya kelihatan. Tujuan Bapak membuat ini adalah dengan apa? Tujuannya supaya berbuah. Sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya Bapak sebagai pengusaha mengatur pohon anggur supaya keluar buah ini, bagaimana caranya? Mendress pohon anggur, mengatur, memelihara, mendandani pohon anggur. Caranya Bapak sebagai vine dresser. Caranya Bapak sebagai
Perias kita itu bagaimana caranya? Berdasarkan Yohanes 15, urut-urutannya ayat yang kedua. Itu dipotong saudara ya, supaya berbuah. Coba kita baca ulang deh ayat ini. Saya ingin sekali lagi kita sama-sama membaca ayat ini saudara ya. Yohanes pasal 15 kita baca di ayat yang kedua saudara ya. 1, 2, dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya coba tunjukkan satu pertanyaan di gambar ini. Anda dan saya maunya dipotong atau dibersihkan? Anda mau pilih yang mana pagi ini? Mau dipotong sama fundraiser kita, Bapak sebagai pengusaha, atau mau dibersihkan? Kalau dipotong, ranting dipotong, itu begini saudara ya. Ini bicara dipotong itu rantingnya dipotong. Yang mengeluarkan buah kan ranting. Anda pasti tahu kan yang namanya pohon anggur, batangnya pohon anggur kan tidak terlalu besar. Itu keluar ranting-ranting. Ranting-ranting yang keluar dari pokok anggur, dari inilah yang mengeluarkan buah. Ranting dipotong. Anda dan saya mau dipotong atau dibersihkan? Kalau dipotong, berarti nanti akan mati, ranting jadi kering, kemudian cuma dibakar di api. Ada satu lagu dari John Sung, seorang penginjil dari Tiongkok. Ada beberapa gereja tertentu kenal betul siapa John Sung lebih daripada saya, lebih daripada kita. Karena ada satu aliran di gereja, saya nggak sebutkan namanya ya. Aliran di gereja ini di Indonesia, itu memang lahir gereja ini itu dari pelayanan John Sung. Makanya gereja ini ada pelayanan ibadahnya bahasanya bangsa Chinese, bahasa Tionghoa. Karena memang gereja ini lahir dari John Sung. Lewat mujizat, lewat pelayanan luar biasa. Nah, John Sung pernah datang ke Indonesia. Tahun 30-an dia pernah menulis satu lagu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. John Sung berkata begini, jika Tuhan tinggalkanku, ku tak dapat buat apa, dibuangnya jadi kering, lalu masuk dapur api. John Sung menyanyikan, menuliskan lagu ini menggambarkan ranting kalau dipotong dari pokok anggur. Itu dia akan kering ranting itu. Kemudian tinggal dibuang, tidak ada gunanya. Ranting yang dipotong yang kering, berarti tidak ada gunanya. Makanya dipotong sama Bapak. Kalau udah kering diapain pendeta? Dibakar di dapur api. Ujungnya pasti neraka. Saya coba sodorkan pilihan sama saudara. Kita ini mau dipotong atau mau dibersihkan? Kalau dipotong, neraka. Tidak ada gunanya kita. Dibuang, tidak ada harganya. Coba lihat ayat ini. Pilihan kita mestinya dibersihkan. Saya baca ulang supaya ada dapat pemahaman yang bagus. Dari Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku, perhatikan, yang tidak berbuah, dikatakan apa? Dipotongnya. Kenapa dipotong sama Bapak sebagai fundraiser? Tidak ada gunanya, dilihat gak ada buah. Yang Tuhan mau hidup kita berbuah. Yang Tuhan cari dari kehidupan kita buah. Keluar buah roh, keluar buah pertobatan, keluar buah pelayanan. Ya, saya percaya harusnya kita keluar buah. Tetapi kehidupan yang tidak berbuah, kata Alkitab, itu akan dipotong sama Tuhan. Lalu dibuang, dibakar di api. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Dan setiap ranting yang berbuah, kata Yesus, dibersihkannya. Kenapa dibersihkan? Sebab ranting itu mengeluarkan buah. Dibersihkan tujuannya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Coba bilang sama-sama saya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Coba kata ia ganti dengan saya. Supaya saya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita di mata Tuhan mengeluarkan buah, keluar buah. Yang berbuah kata Alkitab itu akan dibersihkan supaya apa? Supaya buahnya lebih banyak, supaya saya lebih banyak berbuah, supaya ia lebih banyak berbuah. Makanya dibersihkan.
Apa yang dibersihkan? Daun-daunnya, pernak-perniknya, yang tidak penting, yang tidak perlu, yang tidak ada gunanya, itu dipotongin, itu dibersihkan. Dibersihkan dalam arti gini, pakai gunting, dirancungin, dipotongin daunnya. Makanya kalau Anda pernah melihat satu perkebunan anggur yang lagi berbuah, lagi ranum-ranumnya, Anda lihat hampir tidak ada daunnya itu. Padahal lihat saudara, bisa membuktikan apa yang saya katakan ini. Kalau Anda pernah pergi ke perkebunan anggur, apa yang Anda lihat? Itu pohon anggur hampir tidak kelihatan daunnya. Yang Anda lihat cuma ranting, yang Anda lihat cuma batangnya anggur dan buahnya yang besar-besar. Daunnya hampir nggak kelihatan tuh. Kenapa nggak kelihatan? Daunnya dipotongin supaya zat makanan yang bersumber dari akar itu dari batangnya langsung ke ranting, langsung ke buah, tidak dimakan sama daun. Perginya bukan ke daun zat makanan, langsung ke buah. Makanya gak heran ada waktunya dibersihkan itu daun. Supaya apa? Supaya ia semakin banyak berbuah, lebih banyak berbuah, dan buahnya besar-besar, dan buahnya itu manis. Sekarang saya mau bawa saudara pada ayat yang keempat. Ada si ayat yang ketiga, saya minta multimedia. Saya terangkan sedikit saja ayat ketiga ya. Loncat kayaknya nggak enak ya. Tadi saya mau loncat saudara ya. Tapi saya minta bantuan multimedia. Lihat ayat yang ketiga ya. Ketika dia membersihkan dengan gunting ya. Dibersihkan itu daunnya. Perhatikan ketiga. Kamu memang sudah bersih. Dibersihkan. Nah secara rohani membersihkannya pakai apa ya? Kamu memang sudah bersih, perhatikan, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mau berbuah, harus dibersihkan, bukan dipotong tapi dibersihkan. Dibersihkannya pakai apa supaya hidup kita berbuah? Pakai firman. Firman Allah, bukan firman yang sekedar meninabobokan kita. Ya tempo-tempo bolehlah kita baca firman, dengar firman yang menjanjikan berkat, ya firman yang menjanjikan hal-hal yang indah buat kita. Saya kadang-kadang menyampaikan firman berita seperti itu, tapi tidak selalu. Saya mau seimbang Injil sepenuh. Kalau bicara dosa, saya bicara dosa. Kalau bicara kekurangan kita koreksi, saya sampaikan apa adanya. Supaya seimbang hidup rohani kita. Bersih gitu ya. Bapak di sorga, fine dresser Bapak sebagai pengusaha membersihkan kita sebagai ranting-rantingnya supaya berbuah. Keluar buah dibersihkannya dengan apa? Dengan firman-Nya kita dibersihkan. Makanya penting setiap hari kita dengar firman, tiap hari kita baca firman, hari lepas hari terima firman, baca firman, renungkan firman, dengar firman. Kenapa? Firman itu membersihkan hidup kita. Dosa kita dibersihkan. Baru bikin dosa semalam. Baru kemarin lakukan dosa, datang firman pagi ini. Mungkin mengingatkan dosa, ingatkan kita sadar. Nah saat kita dengar firman, itu kita dibersihkan itu hidup kita. Sama firman Allah. Itu pentingnya firman. Menyadarkan kita, mengingatkan kita, dibersihkan kita. Makanya saya ajar begini, jangan sampai kita bolong hari kita tanpa kita makan firman, dengar firman. Fungsi firman seperti Bapak itu membersihkan kita. Kalau di pohon anggur sungguhan itu pakai gunting membersihkannya. Dipotongin tuh daunnya. Dibersihkan pakai gunting, dirancung, dipotong. Krek-krek itu menyakitkan. Membersihkan dosa itu ditegur dengan firman. Kadang bikin kita tersinggung. Rasanya bikin marah gitu. Wah pendeta nyinggung saya. Tapi itu firman Allah. Makanya ketika firman mengoreksi kita. Harus punya hati tanah hati yang baik. Hati yang luas, saya mau berubah Tuhan. Biarlah firman setiap hari yang kita terima. Itu membersihkan kita. Karena memang itu caranya Bapak membersihkan dengan firman. Nah sekarang saya mau lihat gambar tadi ayat yang keempat. Jadi saya nggak loncat ya. Supaya jelas maksud saya terangkan sedikit ayat yang ketiga. Sekarang kita lihat ayat yang keempat. Saya tunjukkan sama saudara begini. Kalau kita ngerti ya rahasia Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai selesai. Maka begini, kita akan dibukakan sama Tuhan sebuah kunci kehidupan untuk mengalami kehidupan yang berbuah. Jadi sesungguhnya lewat Yohanes pasal 15 inilah saudara yang
Ini menjadi kunci rahasia untuk kehidupan berbuah. Seperti kita sering dengar di dunia ini, kalau orang ingin sukses, kalau orang ingin berhasil dalam hidupnya, itu pasti ada rahasianya, ya kan? Ada kiat-kiatnya. Nah, maunya kita seringkali rahasia keberhasilan, maunya kita rahasia kesuksesan itu yang complicated, yang banyak ragam pernak-pernik macamnya. Enggak. Alkitab ajar kita cuman satu saja. Saya ulang, cuman satu saja rahasia hidup kita berbuah lebat. Rahasianya apa? Tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan. Mari saya baca di ayat yang keempat. Mungkin agak kecil tapi saya baca. Perhatikan ayat ini. Rahasianya cuma satu saja untuk kita berbuah lebih banyak, berbuah lebat dan manis. Cuman satu rahasianya, nggak banyak saudara ya. Seperti keinginan banyak orang di dunia ini, cuman satu rahasianya. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam kamu. Berarti dulu di sini. Pahami dulu nih baik-baik. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan di sini bukan tukang paksa. Dia menawarkan sama kita. Dia apa yang namanya ya? Dia nggak paksa kita, dia kasih seperti gini. Ayo ikut aku. Sebetulnya itu bukan paksa. Terserah, kita kan jadi nakoda. Dari awal penciptaan, Tuhan itu bukan tukang paksa. Dari awal penciptaan dia menciptakan manusia, kita dikasih free will, kehendak bebas untuk kita menentukan pilihan kita sendiri. Menentukan keputusan kita yang kita mau ambil apa. Kita mau jalani hidup kita seperti apa. Yang jadi nakoda atas hidup kita, ya kita sendiri. Tuhan tidak paksa kita. Tapi dari mulai awal sejarah sampai pada Yohanes 15, Tuhan juga nggak paksa kita loh, jangan salah. Yesus Tuhan kita bukan tukang paksa. Tapi dia dorong sama kita, dia kasih tawaran sama kita. Apa tawarannya? Tinggallah di dalam aku. Ini ajakan gitu lebih tepatnya. Dia ajak kita, hai anakku, tinggallah di dalam aku. Dan hasilnya apa? Dan aku di dalam kamu. Tapi inisiatifnya harus kita dulu yang aku rindu mau tinggal di dalam engkau Tuhan. Baru dikatakan, oke, aku akan tinggal di dalam kamu. Kitanya inisiatif melangkah, aku mau dekat dengan engkau. Tinggal di dalam engkau. Baru Tuhan berkata, aku juga di dalam kamu. Saya kasih gambaran, coba lihat depan. Seperti kedua tangan saya ini. Seperti melipat berdoa. Kitanya menyatu dengan Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti ini loh, menyatu. Inisiatifnya dari kita menyatu dengan Tuhan. Membuat Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kalau Tuhan tinggal di dalam kita, apa kata ayat ini? Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Perhatikan, demikian juga kamu, kata Tuhan, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Tuhan bicara soal keberbuahan. Kalau kamu gak tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu gak bisa berbuah. Kalau kamu mau berbuah, cuma satu caranya. Kita mau tinggal dalam Tuhan, Tuhan pasti tinggal dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, menyertai kita dari dalam, menuntun hidup kita, saya mau kasih tahu, hasilnya hidup kita pasti berbuah. Dan yang saya maksudkan, yang dimaksudkan firman Allah berbuah ini, bukan hanya buah roh tentunya. Berbuah di sini bukan cuma saja berbuah karakter yang baru, berbuah pertobatan, berbuah pelayanan dalam hidup kita. Berbuah ini dalam arti yang jasmani juga. Hidup kita berbuah. Apa saja yang kita kerjakan ada hasilnya, ada buahnya. Tangan kita kerjakan kerjaan ini, ada hasil. Kerja ini ada hasil. Kerja apa saja ada hasil. Ya, Anda mau kerja di mana saja, Anda mau kerjakan apa saja, buahnya ada, hasilnya ada. Kita melakukan sesuatu tidak mau gambling kan. Selalu orang yang mau pasti-pasti. Saya mau kerjakan ini, nanti ada hasilnya. Anda tahu bagaimana caranya ada hasil? Seperti tangan tadi loh. Kitanya mesti menyatu dengan Tuhan. Seperti sikap berdoa. Saya yakin kok saudara ya. Kerjaan apa saja
bisnis apa saja. Kalau Anda punya toko nih ya, nanti mau buka toko, berlutut dulu berdoa di tokomu. Tuhan berkati usahaku. Toko ini punya Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, berkati usahaku. Saya percaya usaha yang didoakan sama Anda hasilnya berbeda. Kalau Anda ingin usaha saudara, buka rumah makan kah? Buka pabrik kah? Anda jadi karyawan kah? Anda mau kerja apa saja saudara, yang wira swasta, ada bisnis apa saja, Anda kerja apa saja profesinya. Ingat, sebelum kerja berlutut doakan. Doakan pekerjaanmu. Kita tinggal dalam Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan pasti tinggal dalam kita. Kalau kita hanya mau berdoa tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita pasti berbuah banyak, bahkan lebih banyak. Pasti ada buahnya, dijamin firman Allah. Cuman satu caranya berbuah. Cuman satu. Tidak seperti pikiran kita yang macam-macam, yang aneh-aneh. Maunya complicated, yang pernak-pernik banyak supaya berhasil. Enggak begitu kata firman. Mau berhasil, saya tantang saudara, mau berbuah pekerjaan saudara, mau ada hasil. Satu kuncinya, nih, tinggal dalam Tuhan. Seperti kita datang berdoa itu tinggal dalam Tuhan. Akibatnya apa? Oh, Tuhan tinggal dalam kita. Pasti beda hasilnya. Doakan pekerjaanmu, doakan bisnismu, pasti berhasil, pasti ada buahnya. Cuman satu caranya, tidak banyak. Satu kata Tuhan. Sederhana. Dia bukan tukang paksa, terserah Anda. Contoh misalnya dalam Yohanes 3:20, mungkin enggak panjang-panjang saya terangkan ya. Yohanes 3 ayat 20 di gambar ini kalau saya baca, lihat dikatakan, aku berdiri di muka pintu. Lalu dikatakan, dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, tidak dipaksakan, tidak digebrak sama Tuhan pintunya, didorong, dihancurin, enggak. Aku berdiri buka pintu, mengetok kata Tuhan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, dikatakan aku akan masuk. Kalau dibuka pintu hatinya, welcome, mari Tuhan masuk, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku kata Tuhan akan makan bersama dengan dia. Siapa sediakan makanan? Tuhan yang sediakan buat kita. Semuanya yang kita butuhkan untuk makan bersama Tuhan sediakan. Dan ia bersama-sama dengan aku. Oh, kita makan sehidangan dengan Tuhan. Yang disediakan semua Tuhan sediakan. Supaya waktunya bisa maksimal. Coba lihat ini. Saya pernah terangkan ini ya. Apa maksudnya tinggal di dalam aku? Itu seperti ranting nempel pada pokok anggur. Tetapi ini beda dengan perangko nempel sama amplop. Lebih tepatnya bukan nempel, tapi apa saudara ya? Blend in. Sorry ini katanya ini itu salah ya. Blend in maksudnya ya. Melebur menjadi satu, become one. Udah menyatu seperti ini tadi. Gak bisa lepas. Kalau kita di dalam Tuhan, wah, Tuhan akan selalu menyertai hidup kita. Cuman satu kok caranya. Nah, saya mau terangkan sebuah kasus di sini. Dalam Yohanes 15 ayat 4 saudara ya. Kalau kita baca, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani pakai kata meno. Ada satu kata lagi skeno. Dua kata. Kalau Anda tahu bahasa Yunani, ada satu skeno itu artinya Tuhan itu berkemah di tengah-tengah kita. Itu bahasa Tuhan. Jadi sebetulnya bukan cuma kita yang rindu di dalam Tuhan. Tuhan pun rindu beserta dengan kita. Perjanjian lama, Musa disuruh bikin tabernakel. Kenapa? Tuhan mau berskeno tinggal di tengah-tengah umatnya. Skeno itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman adalah Allah dan Allah bersama dengan manusia. 14-nya dikatakan bahwa gini, Allah itu tinggal di tengah-tengah manusia. Ayat 14. Firman menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Itu berskeno namanya. Tinggal di antara kita. Saya cuma mau katakan gini, bukan cuma kita saja yang rindu tinggal di dalam Tuhan. Tuhan rindu tinggal di dalam kita. Ini lagunya Jason ya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Itu skeno. Saya nggak terangkan itu, tapi saya bicara meno. Meno itu tinggal. Kasusnya seperti ayat ini. Seperti Lukas 24, 28, 29. Cepat saja saya terangkan karena waktu. Ini kasusnya adalah mereka mendekati kampung Emmaus, maksudnya yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Lihat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama dengan kami dan seterusnya.
Yesus mau tinggalkan mereka, mereka paksa, tinggallah bersama dengan kami, itu meno. Jadi kitanya rindu gitu loh. Tuhan, aku rindu tinggal di dalam kamu, tinggallah di dalam aku Tuhan. Itu meno. Kita mau nempel, biar Tuhan nempel sama kita. Saya mungkin tidak perpanjang firman Allah. Saya langsung akhiri saja dengan Yohanes 15. Saya nggak baca lagi ayat ini supaya tidak kepanjangan. Tapi intinya begini, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, meno di dalam aku, nempel saudara ya. Memang kita rindu, pokoknya kita mau tinggal dalam Tuhan, mau berbuah. Sikap kita seperti itu, seperti para murid. Ayolah Tuhan, jangan pergi jauh dari aku, mari bersama dengan aku. Ada kerinduan besar. Kalau ini terjadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, lihat, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita mau berbuah banyak, cuman satu caranya, meno, tinggal di dalam Tuhan. Kita akan berbuah lebih banyak. Ingat kata-kata saya, berbuah ini bukan cuman rohani yang berbuah. Bukan cuman buah roh, bukan cuman buah karakter. Buah ini bicara perkara materi jasmani juga yang kita kerjakan. Pokoknya apa saja yang Anda kerjakan dalam bisnis, usaha, profesi saudara, mau ada hasil yang lebih banyak, ia berbuah banyak. Kalau ada ingin berbuah lebih banyak lagi, tidak ada cara lain. Sebelum mulai pekerjaan, meno, tinggal dalam Tuhan. Seperti ini loh, menyatu. Tapi belum ada hasil. Engkau belum lihat hasil. Tidak ada doa yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Belum ada hasil, doakan hari ini. Besok doakan lagi, terus doakan. Tuhan itu tidak tidur. Mata Tuhan terbuka melihat doamu. Nanti kalau Anda baca di ayat, itu sampai Allah tinggal dalam kita, itu buahnya sangat luar biasa. Saya berdoa pagi ini, saya tidak panjangkan. Saya rindu, Tuhan pun rindu, Anda pun rindu. Apapun kau kerjakan itu berhasil. Dalam pelayanan, dalam usaha bisnis saudara, akan keluar buah banyak. Kuncinya cuma satu, tinggal terus dalam Tuhan. Terus renungkan firman, baca firman, itu semakin membersihkan kita. Dan buahnya semakin lebih banyak.